Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengobati penyakit gudik atau koreng, mungkin ya, jenis koreng atau gatal-gatal pada kambing. Jadi cara mengobati penyakit gudik, koreng, gatal-gatal pada kambing dengan dua cara yang akan saya lakukan. Kenapa penyakit koreng atau gudik ini harus diobati? Karena kambing akan merasa tidak nyaman manakala penyakitnya ini tidak segera ditangani, karena dia akan selalu gelisah karena merasa gatal. Kalau penyakit gudiknya ini tidak segera diobati, seperti yang terjadi pada kambing saya yang digambar ini, dia sedang terkena penyakit gudik atau gatal ya pada bagian kakinya. Nah, ini sudah saya pakai cara metode pertama dengan mengolesi oli ya di bagian kaki yang terkena penyakit gudik tersebut. Nah, ini sampai luka yang digaruk ya, digaruk apa bahasa Indonesia itu, atau dikukur lah, karena merasa gatal, atau digigiti kulitnya itu sehingga lepas, kulitnya ada yang lepas sehingga luka. Nah, ini sudah kami coba menggunakan oli. Ini baru pertama yang kami lakukan ini dengan oli. Ini baru dioles oli, kawan. Ya, ini yang kita lihat banyak luka di situ, itu karena gatal. Karena gatalnya dikukur atau digaruk. Kalau di sini digaruk lah orang bilang, sini bilangnya dikukur hingga kulitnya itu lepas, karena emang gatal. Penyakit ini gatal yang dirasakan oleh kambing, sehingga kambing itu nafsu makannya turun dan gelisah dianya karena gatal ya. Jadi perlu segera ditangani. Ini metode yang pertama, saya menggunakan oli ini ya kawan ya. Nah, oli apa yang digunakan? Tentu oli bekas. Kalau sebenarnya terserah mau oli bekas mau oli baru, bisa, terserah. Ini kelihatan kan luka dia karena gatal, digaruk, dikukur ya. Jadi ada dua metode dalam video ini yang saya lakukan. Yang pertama menggunakan oli. Ini semua bagian kaki yang kena saya sudah olesi dengan oli ya. Ini metode yang pertama atau cara yang pertama yang saya lakukan untuk mengobati gudik atau penyakit gatal pada kambing. Ya mungkin nanti juga bisa koreng, juga bisa nanti keropeng, juga bisa dipakai ini. Nah, ini yang digunakan metode pertama, saya menggunakan oli bekas sepeda motor ya, atau bekas mobil. Saya penting oli. Bisa juga ada yang menggunakan minyak jelantah di sini, terserah ya. Ini oli bekas ya, tentu kita menggunakan kuas. Kita oleskan ke bagian kaki tadi yang terkena penyakit gudik atau gatal pada kambing itu. Nah, bekas ya yang ada. Menggunakan oli bekas, kawannya. Nah, untuk metode yang kedua, saya menggunakan air garam dicampur dengan asam Jawa ya, asam Jawa. Air garam dicampur dengan asam Jawa. Jadi metode yang saya lakukan
untuk mengobati penyakit gudik pada kambing saya ini ada dua cara. Yang pertama saya mencoba menggunakan oli bekas. Yang kedua saya menggunakan asam jawa, ya, menggunakan asam jawa. Nah, jadi asam jawa itu caranya air garam dicampur dengan asam jawa, diaduk sehingga warnanya agak kecoklatan, itu baru metodenya dioleskan kepada bagian yang terkena gudik tadi. Nah, ini kambing yang sama. Yang sebelumnya saya menggunakan oli, dan metode yang kedua saya menggunakan asam jawa. Ternyata setelah saya praktekkan, keampuhannya ternyata lebih ampuh menggunakan asam jawa tersebut, kawan. Ya, jadi asam jawa atau air garam dan asam itu ternyata lebih ampuh untuk mengobati penyakit gudik atau gatal pada kambing tersebut. Ini bagian yang video yang pertama itu dia luka-luka, sekarang sudah sembuh. Ya, sebenarnya sama-sama baik, sama-sama bisa sembuh. Dengan oli bekas juga bisa, dengan asam jawa juga bisa sembuh. Cuman setelah saya bandingkan, untuk proses penyembuhannya itu lebih cepat dengan menggunakan asam jawa. Nah, ini kambing saya yang awalnya nafsu makannya kurang baik, akhirnya sekarang sudah mulai membaik lagi karena dia gudiknya atau gatalnya sudah mulai berkurang, sudah ada perbaikan atau penyembuhan di bagian gudiknya. Seperti yang saya jelaskan lagi, kalau kambing ada sakit gatal atau apa, dia nafsu makannya akan berkurang karena dia selalu merasa gatal. Karena dia sekarang sudah ada penyembuhan di bagian yang gatal, sekarang nafsu makannya sudah membaik lagi, dan sempat saya lihat juga bobot tubuhnya sudah agak baikan. Kalau yang kemarin sudah agak mengurus-kurus, ya, sekarang sudah agak membaik. Nah, ini sudah mulai bagian badannya sudah mulai agak ada gemuk dikit lah, meskipun tidak begitu, cuma agak ada perbaikan bagian tubuhnya karena dia sudah ada penyembuhan di bagian penyakitnya. Ada ini, kawan. Jadi bagi kawan-kawan terutama peternak tradisional, kalau ternyata ada mengalami kasus yang sama dengan saya, cukup dengan menggunakan oli bekas atau bisa juga dengan asam jawa. Di pengalaman saya ternyata lebih cepat penyembuhannya dengan menggunakan asam jawa dibandingkan dengan oli bekas, ya. Nanti kawan-kawan kalau ada yang mendapatkan kasus yang sama pada kambingnya, bisa dicoba dipraktekkan. Intinya ini menggunakan barang-barang yang mudah kita dapatkan. Menggunakan obat juga bisa. Kawan-kawan juga bisa membeli obat-obatan yang ada di apotek ternak ya, atau di mantri hewan. Itu bisa ada. Kalau misalkan saya tidak suka dengan oli, saya tidak suka kalau terlalu lama, cukup kita beli, sampai bisa beli saja obat yang ada di dokter hewan atau mantri hewan atau apotek hewan, ya, bisa beli. Karena kita ini menggunakan biaya yang murah, jadi menggunakan oli dan asam jawa itu karena dianggap bagi kita peternak tradisional itu sangat efektif dan efisien, ya, tidak menguras kantong lah, ya. Cukup sekian video dari saya, terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.